Halo, nama saya Adrian dengan NIM B1B1230001. Halo, perkenalkan nama saya Nesa Dewi dengan Stambuk B1B1230005. Halo, nama saya Asma Husna dengan Stambuk B1B1230008. Halo, nama saya Yusuf dengan Stambuk B1B1230029. Halo, saya Tasmania Fitri dengan Stambuk B1B1230015. Halo, nama saya Nia Fatma dengan Stambuk B1B1230036. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Ya, ada yang bisa bantu. Mau cetak buku, bisa share contohnya atau filenya? Oh iya Kak, ini. Oke, kirim langsung ke saya. Oke, sini prosesnya. Baik, ini 1 minggu lagi baru jadi ya. Oke, terima kasih. Ini sih Kak, ya, sambil pesanan buku. Oke, sudah jadi. Baik, ada aplikasinya. Oh iya sih Kak, ini basic dulu ya. Oke. Baik, ini tanda pembayarannya. Terima kasih ya. Ini sih Pak, lunasi penetapan keuangan bulan ini. Baik, perusahaan kita pada bulan ini memperoleh keuntungan yang besar. Jadi saya mohon ke depannya untuk lebih dipertahankan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan siklus akuntansi dari transaksi PT Harapan Cum Laude yang terjadi pada bulan Juni 2022. Saya Tasna Melsa Fitri dengan Stambuk B1B1230015 akan memaparkan jurnal umum. Baik, langsung saja. Pada tanggal 1 Juni 2022, PT Harapan Cum Laude mendirikan jasa percetakan dengan nama Aterius. Transaksi yang terjadi selama bulan Juni adalah pada tanggal 1, pemilik PT Harapan Cum Laude menginvestasikan modal awalnya uang tunai 600 juta rupiah, peralatan 200 juta rupiah, sehingga akun yang terjadi pada tanggal 1 yaitu kas 400 juta rupiah, peralatan 200 juta rupiah pada modal 600 juta rupiah. Tanggal 2, membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 80 juta rupiah, sehingga akun yang terjadi pada tanggal 2 yaitu sewa dibayar di muka pada kas 80 juta rupiah. Tanggal 4, membeli perlengkapan 6 juta secara tunai, sehingga akun yang terjadi pada tanggal 4 yaitu perlengkapan pada kas 6 juta rupiah. Tanggal 10, menyelesaikan pekerjaan sebesar 35 juta rupiah diterima tunai 15 juta rupiah, sisanya difakturkan, sehingga akun yang terjadi pada tanggal 10 yaitu kas 15 juta rupiah, piutang 20 juta rupiah, pada pendapatan jasa 35 juta rupiah. Tanggal 12, membeli tambahan perlengkapan sebesar 45 juta rupiah, dibayar tunai 30 juta rupiah, sisanya difakturkan, sehingga akun yang terjadi pada tanggal 12 yaitu perlengkapan
45 juta rupiah, pada kas 30 juta rupiah, dan utang usaha 15 juta rupiah. Tanggal 15 menerima jasa percetakan sebesar 17.500.000 rupiah, sehingga akun yang terjadi pada tanggal 15 yaitu kas pada pendapatan jasa 17.500.000 rupiah. Tanggal 20 menyelesaikan pekerjaan sebesar 90 juta rupiah, dibayar kemudian meski barang telah dikirim, sehingga akun yang terjadi pada tanggal 20 yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa 90 juta rupiah. Pada tanggal 25 menerima tagihan piutang atas tanggal 20 sebesar 30 juta rupiah, sehingga akun yang terjadi pada tanggal 25 yaitu kas pada piutang usaha 30 juta rupiah. Tanggal 27 membayar utang sebesar 5 juta rupiah, sehingga akun yang terjadi pada tanggal 27 yaitu utang usaha pada kas 5 juta rupiah. Yang terakhir, tanggal 30 membayar listrik sebesar 1.250.000 rupiah, sehingga akun yang terjadi pada tanggal 30 yaitu beban pada kas 1.250.000 rupiah, sehingga total dari kolom debit dan kredit senilai 909.750.000 rupiah. Itulah total hasil dari rekapan jurnal umum. Baik, perkenalkan nama saya Nilam Satman dengan NIM B1B123036. Saya akan melanjutkan pada posting buku besar. Akun yang sudah direkap pada jurnal umum akan diposting ke buku besar. Berikut hasil rekapan dari jurnal umum yang sudah diposting ke buku besar. Pada akun kas, hasil akhirnya senilai 340.250.000 rupiah di debit. Selanjutnya piutang usaha, hasil akhirnya 80 juta rupiah di debit. Selanjutnya sewa dibayar di muka senilai 80 juta rupiah di debit. Selanjutnya perlengkapan, hasil akhirnya 51 juta rupiah di debit. Selanjutnya peralatan, hasil akhirnya 200 juta rupiah. Selanjutnya utang usaha, hasil akhirnya senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya modal senilai 600 juta rupiah. Selanjutnya pendapatan jasa senilai 142.500.000 rupiah di kredit. Terakhir beban listrik, hasil akhirnya 1.250.000 rupiah di debit. Perkenalkan, nama saya Anitul Sedewi. Stambuk saya B1B1230005. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraka saldo. Neraka saldo adalah hasil rekapan dari akhir
saldo yang ada pada buku besar. Sehingga tersusun menjadi begini yang pada layar. Nilai jumlah keseluruhan antara debit sebesar Rp752.500.000. Begitupun dengan kredit Rp752.500.000, sehingga hasilnya balance. Nama saya Asmaul Husna dengan stambuk B1B1230008. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan ayat jurnal penyesuaian pada periode per 30 Juni 2022. Pada tanggal 30 Juni 2022, jasa percetakan Aterios melakukan penyesuaian terhadap transaksi pada bulan Juni. Nomor 1, sewa gedung dicatat setiap bulan. Pada soal jurnal umum di tanggal 2 membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 80 juta. Jadi, nama akunnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka dari hasil 80 juta itu dibagi 2 tahun atau 24 bulan. Hasilnya Rp3.333.333. Yang kedua, sisa perlengkapan sebesar 40 juta. Pada kolom neraca saldo, jumlah atau nilai dari perlengkapan adalah 51 juta, sedangkan yang tersisa adalah 40 juta rupiah, sehingga hasil pengurangan tersebut senilai 11 juta rupiah. Dengan nama akun beban perlengkapan pada perlengkapan. Yang ketiga, telah diselesaikan jasa percetakan tanggal 15 Juni sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 15 penerima jasa percetakan sebesar 17.500.000, tapi baru diselesaikan sebesar 10 juta, sehingga akunnya adalah pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka, senilai 17.500.000. Yang keempat, beban gaji sampai akhir bulan Juni sebesar 10 juta rupiah tetapi belum dibayar. Jadi akunnya yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 10 juta. Sehingga hasil balance dari debit dan kredit senilai Rp41.833.333 berikut hasil rekapan dari ayat jurnal penyesuaian. Saya Melisuf dengan stambuk B1B1230029 akan melanjutkan pada rekapan neraca lajur periode per 30 Juni 2022. Seperti terpampang pada layar bahwa akun yang ada dalam neraca lajur adalah gabungan antara akun yang ada di neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Begitupun juga dengan nominalnya. Nominal yang ada pada neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian langsung saja di-copy menurut dengan tabel masing-masing atau penempatan debit kreditnya. Baik, langsung saja melangkah ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nama akun yang ada di neraca saldo tetapi tidak ada di kolom AJP langsung saja dimasukkan ke neraca saldo disesuaikan. Tetapi nama akun yang ada di neraca saldo ada juga di AJP itu akan diperhitungkan. Seperti akun sewa dibayar di muka 80 juta pada kolom neraca saldo debit dan pada kolom AJP 3.333.333 rupiah pada kolom kredit, sehingga dikurang menjadi 76.666.667 rupiah di debit. Yang kedua, pada akun perlengkapan di neraca saldo 51 juta di debit dan di AJP 11 juta rupiah, sehingga debit ketemu kredit dikurang menjadi 40 juta
juta rupiah di debit. Dan lanjut pada akun pendapatan jasa. Pada neraca saldo 142.500.000 rupiah dan kolom AJP sebesar 17.500.000 rupiah sehingga dikurang menjadi 125 juta rupiah di kolom kredit. Dan sehingga neraca saldo disesuaikan pada kolom debit senilai 762.500.000 rupiah dan kolom kredit 762.500.000 rupiah sama-sama nilai balance. Masuk pada kolom laba rugi dan neraca. Kolom laba rugi hanya terdapat dua jenis akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Dan sisanya akan dimasukkan ke laporan ke kolom neraca seperti aktiva, kewajiban, modal, maupun prive. Sehingga jumlah pada kolom laba rugi di debit senilai 25.583.333 rupiah dan di kolom kredit senilai 142.500.000 rupiah sehingga selisih antara kredit dan debit senilai 116.916.667 rupiah. Masuk kepada neraca, kolom neraca. Hasil atau jumlah dari kolom debit senilai 736.916.667 rupiah dan di kolom kredit senilai 620 juta sehingga selisih antara kolom debit dan kredit berjumlah 116.916.667 rupiah sehingga selisih antara kolom laba rugi dan selisih antara neraca sama-sama balance, yaitu 116.916.667 rupiah. Saya Adrian dengan NIM B1B123.001. Saya akan melanjutkan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terbagi atas 3 laporan, yaitu laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Seperti yang dijelaskan pada neraca lajur, bahwa laporan laba rugi hanya terdapat 2 jenis akun, yaitu pendapatan dan beban. Jadi, jumlah dari pendapatan dikurangi jumlah dari beban, sehingga hasil dari selisih tersebut adalah 116.916.667 rupiah. Jadi, pendapatan lebih besar daripada beban, sehingga dikatakan laba bersih. Kemudian masuk pada laporan perubahan modal. Modal awal ditambah laba bersih. Modal awal sendiri diambil daripada transaksi jurnal umum sebesar 600 juta dan laba bersih diambil pada akhir laporan laba rugi sebesar 119.916.667 rupiah. Modal awal ditambah sama laba bersih jadi modal akhir, yaitu senilai 716.916.667 rupiah.
Selanjutnya, laporan neraca. Laporan neraca dibagi dua sisi, yaitu sisi kiri yang terdapat aktiva dan sisi kanan yang terdapat kewajiban dan modal akhir. Pada sisi kiri, aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Hasil penjumlahan dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap, yaitu senilai 736.916.667 rupiah. Masuk pada sisi kanan yaitu kewajiban. Kewajiban ada dua, yaitu hutang usaha dan hutang gaji. Jumlah dari kedua ini sebesar 20 juta. Maka hasil dari kewajiban ditambah modal akhir diambil dari saldo akhir di laporan perubahan modal, sehingga nilainya sebesar 736.916.667 rupiah. Maka jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban dan modal setara atau balance senilai 736.916.667 rupiah. Demikianlah hasil penyusunan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.